Nah, Bib, kan tadi kan saya nggak sengaja nih, saya kan emang nge-scroll, akhirnya kan saya kayak macam, wah berfantasi nih segala macam. Gimana kalau tiba-tiba syahwat yang datang pada siang hari, Bib? Wih, enak banget siang-siang gini. Banyak yang bikin seger-seger. Like kali ah. Ngapain ini? Kagak ngeliat yang indah-indah, Bib. Indah-indah maksudnya Iya, biar nggak kaligrafi gitu. Bukan, personal lakukan seorang kaum hawa. Ini bulan Ramadan. Boleh duduk? Boleh, silakan, Bib. Tadinya Ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bener, Bib. Bulan yang seharusnya bukan hanya nahan lapar, nahan haus. Tapi nggak bisa. Tapi juga nahan nafsu utamanya. Jadi kenapa justru buka-buka hal-hal seperti itu? Seharusnya kalau nggak sengaja justru kita akhirnya nggak ngelihat. Apapun lobang yang bisa bikin nafsu masuk tuh, kita tutup di bulan Ramadan. Tapi apa daya ini kan nggak ngebatalin juga, Bib. Untuk memandang ini. Iya. Iya kan? Kamin sha'imin laisa min siyamihi ilal ju' wal atas, kata Nabi. Berapa banyak orang yang puasa, nahan lapar, nahan haus, tapi puasanya pahalanya hangus. Bisa. Anda bangkrut nanti di akhirat karena gak nahan nafsu. Berarti Iya, karena emang dia gak membatalkan puasa. Anda lolos melakukan kewajiban puasa, tapi gak dapat pahala puasa. Karena nafsu itu. Nah, ini kan gak mau tuh. Udah capek-capek puasa tapi nggak dapat pahala. Iya, pastinya begitu dong, Bib. Nggak mau sama sekali. Nah, gitu. Kita sapa nih. Iya. Penonton Cahaya untuk Indonesia, kita lagi ada di 7 menit Cahaya. Kita berharap dalam 7 menit ini orang mendapatkan pencerahan. Wah, termasuk saya juga dong, Bib. Iya, termasuk ente, biar dimatiin tuh udah nggak nonton gitu lagi. Duh, mubazir banget ya. Bukan mubazir itu kalau sesuatu yang baik Anda gak lanjutin baru. Kalau ini sesuatu maksiat justru bagus Anda tinggalkan. Justru pahala puasa itu diantara untuk di-upgrade-nya pahalanya itu dengan ini, melawan peluang-peluang nafsu itu dilawan, maka akan ter-upgrade pahala kita lebih banyak godaan, lebih banyak pahalanya yang kita dapatkan dari puasa itu. Tapi kalau ditahan, kalau dilanjutin ya makin hangus puasa Anda pahalanya. Bahaya bener, Bib. Saya nggak mau lah, yang penting saya mau tetap benar-benar puasa jalan, pahala juga dapat. Nah iya, karena itu ditahan. Malah kata Nabi, puasa itu salah satu cara yang efektif untuk menahan hawa nafsu. Jadi kata Nabi, wahai pemuda, kalau kamu nafsunya tinggi, maka menikahlah agar terhindar dari nafsu. Kalau nggak mampu menikah, maka berpuasalah. Dengan cara dua itu ya, opsi dua itu, Bib, yang menjadi intinya sih Nabi ingin mengajarkan kepada kita untuk mengalihkan nafsu kita kepada hal-hal yang positif. Jadi agar gak terpaku kepada nafsu, alihkan kita kepada hal-hal yang positif. Hal-hal positif itu bisa jadi ibadah, puasa, sholat, zikir. Reaktif. Kok reaktif? Positif, bukan reaktif. Nah, atau hal-hal seperti olahraga, baca buku, hal-hal yang positif, yang bukan maksiat. Yang melakukan hal-hal kegiatan yang bermanfaat lah istilahnya, Bib. Ya, yang bermanfaat. Nah, Bib, kan tadi kan saya nggak sengaja nih, saya kan emang nge-scroll, akhirnya kan saya kayak macam, wah berfantasi nih segala macam. Gimana kalau tiba-tiba syahwat yang datang pada siang hari, Bib? Iya, nah ada dua. Pertama, kalau nggak sengaja, maka nggak apa-apa, yang penting langsung kita alihkan. Nah, tapi kalau sengaja, maka pertama, kalau dia tidak sampai junub, tidak sampai mengeluarkan sperma, maka puasanya tetap tidak batal, tapi pahalanya hangus. Jadi capek-capekin akhirnya. Nah, tapi kalau sampai mengeluarkan sperma, baik itu dengan nonton, apalagi dengan sentuhan, baik sentuhan sendiri ataupun sentuhan oleh pihak lain, termasuk oleh istri, maka itu membatalkan puasa dan harus diganti di hari lain puasanya. Tetap membatalkan ya, yang namanya membatalkan tidak puasa. Bisa menahan syahwat atau segala macam ya. Kecuali memang nggak sengaja kita langsung alihkan, atau nggak sengaja yang
memang itu bukan karena sesuatu yang dari luar diri kita, tapi memang sesuatu yang memang karunia dari Allah. Misalnya mimpi basah. Nah, iya. Di bulan Ramadan Nah, itu. kita dapat mimpi basah. Dapat. Maka kan akhirnya keluar sperma. Benar. Puasa tetap Puasa tetap bisa dilanjutkan. pahalanya juga tetap Pahalanya juga tetap tapi boleh asalkan jalan. tidak sengaja. Ya, itu rezeki namanya. Wah. Nah, kalau sebelum sahur nih, Iya. misalnya kita malam mimpi basah, kemudian bangun sahur, maka kalau sahur dalam keadaan junub boleh, dalam keadaan belum bersuci boleh. Tapi lebih baiknya menurut para ulama adalah mandi wajib dulu baru sahur. Mandi wajib dulu baru sahur. Baru sahur. Kecuali waktunya mepet nggak apa-apa deh. Sahur dulu baru mandi wajib. Tapi minimal, kalaupun waktunya mepet, minimal kata para ulama dibasuh. Kotorannya itu dibasuh. Walaupun belum mandi, paling nggak dibasuh dulu kotorannya. Jadi ketika kita sahur, minimal kalaupun kita tidak dalam keadaan suci setelah mandi junub, minimal dalam keadaan bersih. Karena sudah dibasuh bekas-bekas junubnya. Jadi begitu. Berarti Habib punya tutorial nggak? Kita bisa mendapatkan kenikmatan tahu-tahu siang keluar, cuman tetap pahalanya jalan. Itu tahu nggak tutorialnya kayak gimana? Nggak ada tutorialnya. Tutorialnya ya pertama menikah. Kalau menikah kemudian tidur bersama istri atau suami di malam hari ya nggak apa-apa. Itu berpahala. Atau ya dapat rezeki yang tidak terduga-duga dari mimpi basah. Iya. Tapi kalau tutorialnya ya nggak ada. Kalau buat inti yang belum nikah nih nggak ada jalan. Nggak ada, mau jalan dari mana inti? Mentok banget, Bib. Mentok. Dikit aja, Bib. Nggak ada. Mentok, udah mentok. Emang udah harga pas Udah gitu ya? mentok. Iya. Jadi inti manfaatin HP itu sekarang di bulan Ramadan ini buat ngaji, buat nonton ceramah, buat yang baik-baik, jangan buat yang nafsu-nafsu gitu. Nah, jadi itu teman-teman 7 menit saya udah berdiri nih karena lama-lama nggak 7 menit, 7 jam sama dia. Dan lama-lama bukan dapat cahaya, dapat kegelapan. Saya yang gelap, bukan dia yang dapat cahaya. Jadi itu 7 menit cahaya di Cahaya untuk Indonesia. Semoga dari 7 menit cahaya ini kita mendapatkan pencerahan untuk memperbaiki kualitas puasa kita dan ibadah kita di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbuka puasa.